Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, saya menyapa kita semua, baik kita yang sudah ada di tempat ini, begitu juga yang menyaksikan ibadah online kami pada hari ini, Minggu tanggal 14 Februari 2021. Kita bersyukur kita boleh ada di hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengucapkan selamat datang kepada hambanya Bapak Pendeta Denny Karundeng, MPDK, dan bersama dengan Ibu yang sudah bersama-sama dengan kita selaku Sekretaris Umum Gereja Anugerah Bethesda melayani kami di tempat ini. Suatu hal yang luar biasa, suatu kehormatan bagi kami boleh dikunjungi oleh seorang Sekretaris Umum Gereja Anugerah Bethesda. Puji Tuhan, selamat datang. Dan seberapa kita yang sudah hadir di tempat ini, keluarga besar House of Grace Ministry, GBD Anugerah, dan siapapun yang menyaksikan ibadah online kami pada pagi hari ini, saya mengajak kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, hidup kita, untuk kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita juga akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan sebuah pujian yang berkata, Bapakku datang padamu, menyembahmu di sini. Haleluya, kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Puji Tuhan. Bapakku datang. Puji Tuhan, haleluya. Bapakku datang, amin, haleluya, menyembahmu.
Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, penuh syukur kami kalau dengan anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Seberapapun kami yang ada di ruangan ini, kami adalah mungkin komunitas yang kecil, tetapi kami mau memaksimalkan apa yang bisa kami perbuat untuk Tuhan lewat ibadah minggu online kami House of Grace Ministry. Terlalu yakin pengurapan Tuhan, hadirat Allah hadir memenuhi kehidupan kami. Setiap para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam kegiatan minggu online saat ini, kami yang bermain musik, yang memimpin pujian, bahkan sebentar yang akan melayani dalam kebenaran Allah, masing-masing kami diurapi oleh Tuhan, sehingga benar-benar yang terjadi saat ini semua di dalam kendali dan tuntunan Tuhan. Segala kekuatan yang bukan dari Tuhan, yang coba mau mengganggu konsentrasi kami, yang coba mau mengganggu ibadah kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami ada kebebasan, ada keleluasaan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami yang ada di ruangan ini, bahkan setiap umat-umat Tuhan yang sementara mengikuti ibadah online kami sama-sama akan mengalami Tuhan dalam ibadah saat ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sudah berdoa mulaikan ibadah ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang hadir di tempat ini. Saya persilakan duduk. Saya masih mau menyapa siapapun Bapak Ibu keluarga besar House of Grace Ministry. Saya melihat ada sepupu Raffles yang sedang menyaksikan. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti ibadah meskipun lewat online, tidak mengurangi semangat dan tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, ya. Dan seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa kali ini kita kedatangan tamu, suatu kehormatan ya buat kita, dan kita juga sekaligus akan dilayani dalam kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Denny Karundeng MPDK selaku sesama rekan sekerja Tuhan di Gereja Anugerah Bethesda dengan jabatan sebagai sekretaris umum. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mau mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, kita masih mau menyembah Tuhan. Kita ingat suatu pujian yang berkata, tidak pernah meragukan kasih setiamu ya Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku. Tidak pernah kuragukan. Saya tidak percaya meskipun karena tidak membaik, tetapi kita semua merasakan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Karena tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tiada pernah kuragukan. Haleluya. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku
sisiku. Kau tetaplah Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. walau 10.000 10.000 berbandingan. Amin. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. 1000 rebah di sisiku. Oh, 1000 rebah di sisiku. haleluya. Kau tetaplah Allah penolongku. Haleluya. Walau 10.000 berbandingan. Amin. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ku goyah. Haleluya. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Haleluya. Seperti pujian ini berkata, walaupun 1000 rebah dan 10.000 rebah di kiri dan kanan kita, Tuhan adalah penolong kita. Amin. Keadaan memang tidak baik di luar sana Bapak Ibu, tetapi jaminan Tuhan bagi kita yang senantiasa berharap sungguh kepada Tuhan, ada mujizat atau pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Persoalan apapun yang kita hadapi, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar. Saya yakin dan percaya dengan firman Tuhan ini akan meneguhkan kita, akan menguatkan kita, akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan dan persoalan-persoalan apapun yang kita hadapi, bahkan sakit penyakit sekalipun. Ketika kita yakin bahwa ada Tuhan Allah penolong kita yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, Dia akan melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Kita persiapkan diri kita untuk datangnya firman Tuhan yang akan memberikan pertolongan, berkat, campur tangan. Kita akan kuat menghadapi badai. Ketika kita berkata firman Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Firman-Mu Berkata kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. setiap langkah, Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, haleluya. Firman-Mu berkata, kau besertaku, haleluya. maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. di setiap langkah, Di setiap langkah ku percaya. dengan sayapmu, haleluya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai
menghadapi persoalan, kami akan ada bersama dengan Tuhan, kuat menghadapi badai. Dengan datangnya firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar, Bapa, Engkau Allah yang berkata kami berbicara lewat hamba-Mu, yang Allah berbicara mengenai isi hati Tuhan kepada kami lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih bisa memiliki kesempatan untuk ada seiringan dengan Tuhan, menikmati berkat firman Tuhan, dan berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk melayani kami pada pagi hari ini. Dia ada dalam pengurapan Tuhan, maksimalkan pengurapan dalam kehidupannya, sehingga apa menjadi isi hati Tuhan boleh tersampaikan lewat bibir mulut hamba-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah siap sedia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, baik kita yang ada hadir di tempat ini, keluarga besar House of Grace Ministry GPDI Anugerah, kita akan dilayani dengan kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Denny Kabendeng MPDK, dan waktu dan tempat saya persilahkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat kita beribadah, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Sebab segala kemuliaan hanya hormat syukur kita kita mau kembalikan hanya kepada Tuhan, yang adalah yang oleh perkenannya kehidupan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan saya percaya kalau kita boleh menikmati segala apa yang kita boleh nikmati di hari-hari ini, meskipun kebenaran kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di hari-hari ini lagi diuji dalam segala sesuatu yang kita boleh hadapi hari-hari ini, di mana kita boleh diizinkan Tuhan untuk kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, tetapi tidak melepas akan sukacita kita akan di dalam kebenaran kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentunya apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita senantiasa harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita harus senantiasa tetap memuliakan Tuhan apapun keadaan kita, ya. Firman Tuhan berkata, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Saya percaya bahwa kebenaran kehidupan kita, bahwa kehidupan kita ini boleh sehat, boleh tetap kuat, ini hanya karena kemurahan daripada Tuhan. Amen. Puji nama Tuhan. Saya juga tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang pada hari ini memberikan saya kesempatan untuk kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama belajar akan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita di hari-hari ini, agar kehidupan kita ini bisa melihat akan segala sesuatu yang Tuhan sudah janjikan, kita boleh alami, kita boleh rasakan itu. Karena apa yang tentunya, bahwa saya tetap meyakini bahwa kasih Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan oleh karenanya, mari kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Ayo kita sama-sama buka Alkitab kita masing-masing. Dalam kitab Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Ini ayat sudah banyak kali kita baca, bahkan sudah menjadi ayat hafalan. Dari saya pribadi pun dari sekolah minggu sudah mungkin ayat ini sudah saya hafal. Tetapi saya rindu untuk sama-sama kita membaca ayat ini, dan kita akan belajar apa sih yang Tuhan mau dalam kebenaran kehidupan kita di hari-hari ini. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Sekali lagi, Matius 6 ayat yang ke-33 pada hitungan yang ketiga. 2, 3.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang boleh kita sama-sama baca. Bahkan kalau kita membaca ayat selanjutnya pada ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini kebenaran firman Tuhan yang tentunya dalam kehidupan kita datang saat pagi hari ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini, yang Tuhan mau adalah firman Tuhan katakan, carilah dulu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini tentunya dalam kehidupan kita, kita pasti bertanya, kenapa? Dan ada apa dengan kerajaan Allah itu? Kita harus mengerti sebelumnya bahwa sebenarnya bahwa kehidupan kita ini, kita harus tahu bahwa Allah itu tidak membentuk, sebenarnya Yesus datang dalam dunia ini tidak membentuk sebuah agama. Ya. Agama dibentuk supaya seperti arti dari agama itu agama, supaya tidak kacau. Ya. Jadi harus ada aturan-aturan mungkin yang harus dilakukan, makanya manusia membuat itu. Tetapi yang sebenarnya yang ada maksud hal yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita dari sejak permulaan atau dari penciptaan sampai saat ini, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ini sebenarnya Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan kita ini makanya oleh karena itu firman Tuhan berkata bahwa carilah dahulu, tetapi carilah dahulu. Ya, kata cari didahului dengan kata tetapi. Ya, karena sebelum ayat ini ditulis sebenarnya ternyata pada ayat 32 katakan juga atau ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami akan pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita bangga bahwa sebenarnya tanpa kita meminta pun Tuhan tahu kebutuhan kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan selanjutnya, tetapi carilah dahulu. Dengan kata lain bahwa kehidupan kita ini memang itu memang menjadi kebutuhan kita. Tetapi firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah. Makanya saya bertanya, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Tentunya kalau kita berbicara tentang kebenarannya, ya kita sudah tahu pasti. Ya, dalam kebenaran, dalam Alkitab pun itu sudah ditulis, ya, apa yang Tuhan mau tentang kebenaran ini. Tapi kalau berbicara tentang kerajaan Allah, karena memang yang Tuhan mau adalah Dia hadir di dalam kehidupan kita, Dia hadir dalam dunia ini, dan kita bisa menghadirkan Dia. Ya, maksudnya jadi ketika kita bisa menghadirkan Allah, maksudnya kehidupan kita ini, ketika kita boleh menjadi berkat, kita menjadi saksi, itu kan kita menghadirkan kerajaan Allah. Ya, oleh karena itu ternyata ada nilai-nilai kerajaan Allah. Untuk kita dapat menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, tentunya kita harus melihat apa sih nilai-nilai dari kerajaan Allah itu. Ya. Yang saya catat di sini adalah yang pertama, bahwa nilai-nilai kerajaan Allah itu yang pertama itu dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 yang ke-12. Ini nilai yang pertama ya, yang kita bisa lihat atau kita pelajari dari kerajaan Allah ini. Yang pertama itu Amsal pasal yang ke-16 yang ke-12. Situ firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah ini. Dari ayat ini saya bisa menarik satu kesimpulan bahwa salah satu nilai kerajaan Allah itu yang pertama adalah sabar dan dapat menguasai diri. Karena firman Tuhan katakan orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi di hari-hari ini dalam kita menghadapi mungkin hal-hal yang apapun yang kita hadapi, mungkin ketika kita juga menghadapi pandemi COVID-19 ini, memang yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tetap sabar. Ya. Ada kalanya kehidupan kita ini memang nggak sabar, ya.
mungkin menyamakan dengan keadaan yang sebelumnya. Kita bisa bebas beribadah, kita bisa bebas kemana saja. Tetapi di hari-hari ini kita mulai dibatasi dalam hal dalam ibadah pun. Seperti saat ini yang kita lakukan ini hanya ibadah online yang dihadiri saat ini yang hadir hanya 4 orang. Ya ini yang saya bisa katakan bagaimana bahwa kehidupan kita ini memang harus sabar. Kalau pemerintah sarankan jauhi kerumunan, ayo kita lakukan. Sabarlah dulu gitu kan. Ya karena memang yang Tuhan juga mau dalam kehidupan kita ini memang butuh kesabaran. Tuhan mau, ini salah satu nilai pertama yang Tuhan mau tentang kerajaan Allah itu. Tentang kerajaan Allah ini sabar, ya. Karena kalau kita sabar, bisa saja kita emosi dengan pasangan kita, istri kita, anak kita. Akhirnya semuanya berantakan. Semuanya akhirnya ya bisa kacau balau lah. Ya. Ini nilai yang pertama yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi untuk dapat menjadi seorang pahlawan, kita harus memenangkan suatu peperangan. Ini sudah pasti. Dan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan karena itu dapat menguasai atau mengendalikan emosinya. Jadi sebenarnya Tuhan tidak melarang kita untuk marah, ya. Ini yang harus kita lakukan. Tuhan tidak larang kita untuk marah. Yesus pun pernah marah, ya. Tetapi memang karena memang marah itu adalah sesuatu hal yang ujung-ujungnya bisa menjerumus, ujung-ujungnya bisa terjadi mungkin bisa bentrok sana sini itu. Terus ada hal-hal yang bisa terjadi lah lewat marah ini. Tetapi di sini, jadi sekali lagi Tuhan tidak melarang kita marah. Kita boleh marah ketika kita melihat ketidakbenaran. Yesus juga melakukan itu ketika dia datang ke bait Allah. Ada ketidakbenaran yang terjadi di sana, ya. Dan di sini memang tapi ketika kita marah, tetapi tetap dalam koridor kasih, ya. Supaya kebenaran kembali ditegakkan, yang tidak boleh adalah sifat pemarah, ya. Marah boleh, tapi jangan marah-marah, ya. Ya kan? Marah boleh, tapi jangan marah-marah. Ya, saya juga sering marah sih sebenarnya. Tapi jangan marah-marah, ya. Jadi itu jadi sifat, karena kalau kehidupan kita ini adalah suka marah, akhirnya itu menjadi sifat dalam kehidupan kita, ya kita jadi marah-marah, ya. Orang yang seperti ini tidak dapat menguasai dirinya. Jadi dalam kehidupan kita ini memang saya juga berusaha supaya bisa menguasai, untuk dapat menghadapi kehidupan kita ini. Memang haruslah kehidupan kita ini sebagai orang-orang percaya tetap harus sabar, ya. Menunjukkan kesabar. Boleh kita marah asal tetap dalam koridor kasih, itu boleh, ya. Karena kan ketika kita marah pada seseorang, tentunya mungkin kepada anak, mungkin kita ingin lihat bahwa anak itu menjadi orang-orang yang benar-benar bukan sesuai juga dengan maunya saya, tapi maunya saya itu biarlah setidaknya anak-anak itu mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, karena kan mereka perlu diajar di hari-hari ini, ya. Jadi kalau kita membaca ayat tadi, bahwa waktu Salomo menulis kitab Amsal, yang dimaksud dengan kota itu waktu itu adalah suatu daerah yang dikelilingi oleh tembok yang kuat dan memiliki pintu gerbang yang kokoh demi keamanan dari serangan musuh, ya. Sehingga untuk dapat merebut kota dibutuhkan kekuatan yang besar. Tapi Salomo menulis, seorang yang dapat menguasai diri, ia melebihi seorang yang merebut kota itu. Berarti seorang yang dapat menguasai diri adalah seorang yang kuat. Ya, tentunya dengan kesabaran yang kita miliki bukan berarti adanya kita memang butuh mengalah, ya. Tidak harus ketika kita menghadapi ini langsung emosi kita langsung kenapa begini? Ya, kenapa begini? Nah, itu kan akhirnya yang terjadi bukannya, ya biasanya kalau sudah marah biasanya kalau tidak terkendali emosinya, akhirnya dosa yang akhirnya diperbuat. Itu sih. Dan yang kedua adalah benci dosa tapi mengasihi orang. Ya, maksudnya di sini bahwa kita membenci perbuatan dosa,
Karena itu kita menolak untuk tidak berbuat dosa, ya. Tapi kita mengasihi saudara yang sudah jatuh dalam dosa untuk memulihkannya sehingga saudara kita dapat kembali bangkit untuk hidup dalam rencana Allah. Ya, misalnya dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang 1, mungkin salah satu bisa membacakan ayat ini. Matius 7 ayat yang pertama. Matius 7 Ayat yang pertama. ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, ini jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, memang ketika kita melihat orang berbuat dosa, ada kalanya kita sebenarnya, dari saya pribadi juga, saya pasti menegur. Bahkan saya akan pasti sebenarnya menegur itu untuk bukan menghakimi dia, tetapi untuk menyadarkan, berusaha untuk bisa menyadarkan pribadinya. Ya, jadi kita benci dosanya, tetapi kita harus mengasihi orangnya. Nah, tanda kita mengasihi orang, kalau kita mengasihi orang itu memang tandanya juga kita harus menegur dia, ya, karena supaya dia tidak jatuh terus di dalam dosa itu, ya. Jadi kita dipanggil untuk memulihkan saudara kita yang jatuh, seperti Tuhan Yesus kita berjumpa dengan seorang perempuan yang bersinah, ya. Ia mengampuni dan memulihkannya. Dan ketika Yesus hanya berkata begini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, itu dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 11. Jadi ini hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kita dapat menghadirkan. Jadi dalam arti kata pertama tadi bahwa kita harus tetap sabar, dan yang kedua ini kita harus membenci dosa, benci terhadap dosa, dan mengasihi. Walaupun orang-orang yang berbuat dosa itu, cara kita mengasihi, kita harus memberitahu dia, menyampaikan bahwa ini loh kebenaran, ya. Dan hal yang ketiga, bahwa ini sebenarnya kita bisa buka dalam kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat ke-11 sampai 27, dan saya bisa simpulkan bahwa hal yang ketiga atau nilai yang ketiga tentang kerajaan Allah itu, menjaga baik-baik kepercayaan yang telah diberikan, apapun itu, ya. Ya, entahkah kita di tempat pekerjaan kita, entahkah kita di manapun yang Tuhan tempatkan kehidupan kita, kita harus dapat menjaga baik-baik kepercayaan yang diberikan, ya. Apapun keberadaan kehidupan kita, kita harus, ya, itu kan tanda kita mengasihi Tuhan, ya. Kita harus menunjukkan bahwa Yesus itu yang hidup di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini bisa menjaga kepercayaan, ya, menjaga kepercayaan sehingga pada akhirnya kehidupan kita orang lain bisa melihat bahwa, oh ternyata begitu loh orang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa dia dapat dipercaya, ya. Dalam kitab Lukas pasal 19 itu sebenarnya dalam perumpamaan itu tentang orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola 10 talenta, ada juga yang 5 talenta dan 2 talenta. Tapi yang pada akhirnya ada yang tidak mengerjakan, tidak melakukan atau tidak menjaga baik-baik akan kepercayaan yang diberikan. Karena apa? Oh, karena dia kan adalah Tuhan yang berbuat jahat, ya. Tuhan yang ketika dipercayakan itu, ya sudah, ya begitu aja. Tetapi ada yang 10 dan 5 talenta itu yang pada akhirnya bahwa kehidupan mereka itu tetap mengerjakan kepercayaan itu, ya. Dikisahkan bahwa orang yang setia mengelola kepercayaan yang telah diberikan oleh tuannya akan diberikan kepercayaan yang lebih besar, ya. Jadi jangan harap kalau kehidupan kita hal yang kecil saja kita tidak bisa dipercaya. Ketika kita mau, saya mau yang lebih besar lagi. Yang hal yang kecil aja tidak bisa dipercaya, apalagi hal yang besar. Ya, ini yang Tuhan mau. Nilai kerajaan itu yang menjaga baik-baik kepercayaan yang telah diberikan. Ya, semakin Anda dipercaya oleh orang lain, semakin Anda akan berhasil. Amen. Itu sih intinya. Bahwa kehidupan kita ini semakin kita dipercaya, ya, kita akan kesuksesan itu kan kita bisa melihat bagaimana bahwa ketika kita bisa menjalankan apa yang menjadi yang dipercayakan di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, bekerja dengan semangat untuk memberi kualitas kinerja yang terbaik. Spirit of excellence.
Itu dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa yang kerennya kan. Jadi bekerja dengan semangat untuk memberi kualitas kinerja yang terbaik. Jadi istilahnya bagaimana bahwa bukan karena ketika Tuhan kita melihat kita bekerja, enggak. Atau bos kita melihat, dia bekerja, enggak. Tanpa sepengetahuan bos pun kita terus bekerja dengan semaksimal mungkin. Ya, dalam setiap keadaan apapun yang kita harus bisa lakukan. Dalam kitab 1 Korintus 15 ayat ke-58 itu Paulus mengajarkan kita semua untuk memberikan diri sepenuhnya kepada pekerjaan. Ya, 1 Korintus 15 ayat ke-58, dan bekerja dengan sepenuh hati seperti orang-orang yang melayani Tuhan, ya, dan bukan manusia. Itu terdapat dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-7. Ya, apapun yang kamu lakukan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang kita harus tanamkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bekerja dengan semangat untuk melakukan yang terbaik, akan ada upah yang kita akan terima. Dunia ini menghargai sesuatu yang excellent, ya, yang terbaik, ya. Apalagi Tuhan, ya. Yang excellent itu yang artinya melampaui rata-rata, ya. Jadi ketika sikap dan kinerja kita melampaui rata-rata, kita akan diperhatikan dan dicari-cari orang. Nah, itu intinya. Ya, tanpa mungkin, ya, walaupun mungkin ada kalanya, kok saya seperti tidak dihargai, ya. Kok saya sepertinya enggak apa, ya. Saya sudah ini, ya. Tapi kalau saya pribadi, saya udahlah, biarin aja. Ya. Lagu dunia aja bilang, katakan yang berlalu biarlah berlalu, ya. Dunia aja bisa berkata begitu. Jadi dalam arti kata, ya, di dalam Tuhan pun, kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, dalam arti kata bagaimana bahwa Tuhan tahu kita mampu untuk melakukannya, untuk kita dapat menghadapinya. Itu intinya. Dan ini dalam kehidupan kita. Dan hal yang terakhir tentang nilai kerajaan itu, yaitu sukses atau berhasil jika kita dapat mencapai apa yang menjadi sasaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan inginkan. Keberhasilan menurut dunia adalah bila kita memiliki simbol-simbol kesuksesan. Mungkin duit yang banyak, mobil yang bermerek gitu kan, atau apapun itu. Ya, pokoknya bisa diukur dengan uang mungkin. Tapi berhasil menurut Tuhan itu adalah jika kita dapat mencapai apa yang menjadi sasaran dan tujuan Tuhan. Ini yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Bahwa yaitu hidup menyatakan Kristus. Kita harus dapat membedakan antara sarana dan sasaran. Ya, mungkin orang lain, kamu itu udah penuh dengan ini, mobil ini, dan segala macam hal yang bisa dihitung dengan uang. Tapi firman Tuhan katakan, kita harus bisa membedakan sarana dan sasaran. Ini yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Sasaran adalah sesuatu yang harus kita kejar. Harta, kekayaan, kedudukan, prestasi adalah sarana. Sedangkan hidup bagi Kristus adalah sasaran. Ya. Firman Tuhan katakan, sasaran yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, bagaimana bahwa firman Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini sasaran yang ingin Tuhan yang lihat di dalam kehidupan kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Ini intinya. Ini pesan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di hari-hari ini, amat terlebih dalam kita menghadapi COVID-19 ini, yang Tuhan mau tetaplah mengejar sasaran itu. Sarana itu nomor 2. Kalau kita tetap kita bisa mencapai sasaran, sarana itu pasti Tuhan sediakan. Amin. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan yang saya mau sampaikan saat ini bagaimana bahwa kehidupan kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, ya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Tapi saya percaya kita semua yang ada, baik yang ada di tempat ini, baik yang mendengarkan siaran ini lewat Facebook, lewat online ini, percayalah bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Buktinya Anda bisa mendengar firman Tuhan ini. Tidak banyak orang yang bisa mendengar karena ini disampaikan secara online, tetapi banyak orang yang tidak bisa mendengarkan. Tetapi Andalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam arti kata bahwa Tuhan punya maksud di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir,
Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-28. Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-28, di sini firman Tuhan katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Beribadah itu tidak harus di gereja. Beribadah itu tidak harus di gedung mewah. Beribadah itu di rumah pun kita bisa beribadah. Yang terpenting firman Tuhan katakan, beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi biarlah kehidupan kita ini sebagai orang-orang percaya, tentunya marilah di hari-hari ini ada banyak tantangan yang kita hadapi sebagai orang-orang percaya. Tetapi yakinlah kehidupan kita ini bahwa kehidupan kita ini kalau kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita boleh mengalami akan setiap berkat-berkat Tuhan, itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Mari firman Tuhan pesankan atau Allah pesankan di dalam kehidupan kita. Beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Jadi dengan kita melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, maka jangan heran kalau Tuhan juga melakukan apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi sekali lagi, inilah nilai-nilai kerajaan Allah. Sekali firman Tuhan katakan, carilah dahulu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apapun, ya semuanya firman Tuhan katakan, all things, ya. Jadi semuanya akan ditambahkan kepadamu, asalkan kita siap untuk kita menghadirkan kerajaan Allah itu. Dengan kita bisa memahami akan nilai-nilai kerajaan itu di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Dan satu lagu yang kita akan nyanyikan, Aku Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatimu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Engkau Yesus, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nyanyikan dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kepada kita semua, baik kita yang ada di ruangan ini, begitupun Bapak Ibu yang senantiasa berkenan boleh sama-sama dalam ibadah online melalui Facebook di rumah masing-masing. Pesan Tuhan telah tersampaikan kepada kita semua. Amin. Ada beberapa nilai kerajaan Allah yang terinfokan kepada kita dengan begitu jelas. Sejauh mana kita mau merespon, sejauh mana tanah hati kita menerima firman kebenaran Allah ini.
Dan izinkan firman ini yang akan menuntun kehidupan kita, membawa hidup kita semakin memiliki nilai yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh luar biasa kebenaran Allah yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Bapak Ibu, inilah nilai-nilai kerajaan Allah yang kita butuhkan pada hari-hari ini. Ada banyak hal yang menerpa kita. Terkadang salah satu nilai kerajaan Allah yang diberitahukan kepada kita semua adalah berkenaan dengan kesabaran. Sejauh mana kita mau sabar terhadap proses Tuhan. Sejauh mana kita mau sabar terhadap apa yang sementara kita hadapi hari-hari ini. Tetapi akibat dari sebuah kesabaran adalah berkat yang besar yang boleh Allah hadirkan kepada kita semua. Bahkan ada nilai-nilai kerajaan Allah yang lain. Mari responlah firman Allah. Terimalah kebenaran Allah. Dan senantiasa izinkan kebenaran itu yang akan menuntun kehidupan kita semua. Kembali lakukan pujian ini. Saya mengundang Ibu Valianti Karundeng untuk boleh membawa kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku berdoa dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami, yang menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami Tuhan, untuk kami menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai lebih hari lebih heran Tuhan. Engkau berkati Bapak dari Ibu Gembala tempat ini. Engkau senantiasa memakai kehidupan mereka Tuhan menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati Tuhan umat Tuhan yang ada di House of Grace Ministry ini Tuhan, dimanapun mereka berada, tangan Tuhan yang kuat yang senantiasa menopang, menyertai, memberkati setiap usaha, pekerjaan, pelayanan apapun yang dilakukan umat-Mu, Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan perlindungan Tuhan senantiasa nyata meliputi umat-Mu, segala dari penyakit, virus-virus apapun Tuhan, kami tengking tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya perlindungan Allah nyata bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah menjadi doa ucapan syukur kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Puji Tuhan. Dan kita sudah ada di penghujung ibadah. Dan sekali lagi firman Tuhan yang hidup dan berkuasa telah terinfokan dengan begitu baik, dengan begitu jelas kepada kita. Dan saya berharap baik kita yang ada di ruangan ini, begitupun Bapak Ibu sekali lagi yang boleh berkenan, puji Tuhan ya, boleh berkenan mengikuti ibadah online kami, teramat teristimewa keluarga House of Grace Ministry, yang beberapa dari anggota House of Grace Ministry belum bisa bergabung bersama, ya, masih di Jakarta dengan aktivitas di sana, ya, berharap boleh mengikuti
kegiatan online kami. Dan sebelum kita datang pada doa tamat, sekali lagi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Denny Karundeng yang sarjana teologi, magister pendidikan, ya biar lengkap ya, dan selaku sekretaris umum Sinode Gereja Anugerah Bethesda, boleh berkenan hadir dengan memenuhi undangan kami, boleh berbagi berkat firman lewat Minggu Online House of Grace Ministry. Ya, walau dengan segala keterbatasan, walau dalam kesederhanaan, tetapi ya beliau bersama dengan istri boleh memenuhi undangan kami, dan puji Tuhan boleh melayani kita semua dalam pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi untuk Pak Denny suami istri, terima kasih, dan Tuhan selalu memberkati keluarga, tugas-tugas pelayanan sebagai sekretaris umum Gereja Anugerah Bethesda. Ya, puji Tuhan. Dan kita akan melakukan satu pujian, kita akan mengakhiri seluruh kegiatan pada saat ini dalam Minggu Online House of Grace Ministry. Tuhan memberkati. Mari, seberapa yang ada di sini boleh berkenan berdiri bersama, kita lakukan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu. Haleluya. Kemurahan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Haleluya. Bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih, haleluya, dari kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari bahwa kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, haleluya, lebih dari hidup. Glory, glory, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sungguh kami menikmati kemurahan-Mu yang lebih dari hidup. Bukti nyata, berlaku nyata bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Menyatakan di hadapan Tuhan lewat hadirat-Mu pada ibadah kami saat ini. Bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami, bukan karena jago kami, kalau kami boleh ada saat ini. Tetapi semata-mata ini adalah kemurahan Tuhan. Semata-mata ini karena kasih Tuhan yang boleh berlaku dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Bapa, sebab oleh perkenanan-Mu
juga kami boleh melaksanakan ibadah minggu online 14 Februari 2021 ini. Dan di tengah-tengah ibadah kami telah mendapatkan berkat surga. Jelas message Tuhan bagi kami tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Di antaranya Tuhan, kami ditegur, kami diingatkan, kami kembali dinasehati bagaimana kami boleh menjadi gerejamu yang boleh sabar dengan setiap proses yang hadir bagi kami. Karena kami tahu apapun bentuk proses Tuhan mendatangkan kebaikan, mendatangkan keuntungan yang baik bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga untuk hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Allah bagi kami, hamba-Mu Pendeta Denny Karundeng bersama dengan istri. Kami berdoa untuk mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Setiap tugas-tugas yang diemban di pundak mereka, Tuhan mampukan mereka untuk boleh mengerjakan, menjadi berkat dan kesaksian dimanapun mereka berada. Untuk Pendeta Denny selaku Sekretaris Umum Sinode GAB Gereja Anugerah Bethesda, mampukan dia menjalankan tugas yang mulia ini Tuhan. Kami berdoa, tentu ada banyak hal yang diperhadapkan kepada dia, tetapi kekuatan kemampuan Tuhan memperlengkapi hamba-Mu ini, sehingga selama menjabat sebagai sekum, dia akan mampu menjalankan perannya dengan baik. Pengurapan Tuhan terus termaksimalkan bagi hamba-Mu. Istrinya Tuhan sebagai penopang penolong, jadikan dia istri yang bijaksana, dan setiap tugas-tugas pekerjaan kantor Tuhan mampukan menjadi berkat dan boleh meraih sukses yang besar. Anak-anak mereka kami berdoa diberkati oleh Tuhan. Orang tua mereka diberkati oleh Tuhan. Dan apa saja yang mereka kerjakan, selagi itu sesuatu hal yang berkenan kepada Tuhan, mendatangkan berkat dan keuntungan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami pun berdoa untuk keluarga besar House of Grace Ministry, di mana saja berada, yang mungkin mereka dalam segala aktivitas kegiatan mereka di Jakarta sana, kami berdoa diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dengan campur tangan Tuhan dibuat berhasil. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi mereka, beri kuat, beri sehat, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala hal-hal yang membahayakan hidup mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan kami keluarga House of Grace Ministry yang ada di tempat ini, kami berdoa untuk adik kami Marcel diberkati oleh Tuhan. Begitupun kami keluarga hamba-Mu, suami istri, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Semakin heran bersama dengan Tuhan, semakin dahsyat bersama dengan Tuhan. Sebab siapakah kami tanpa Tuhan? Kami tidak ada apa-apanya. Tetapi berjalan melangkah bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan hal-hal yang heran dan menakjubkan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan pelayanan GPD Anugerah ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan GPD Anugerah, biarlah Tuhan tolong. Begitupun pelayanan House of Grace Ministry, kedua pelayanan ini kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan campur tangan pergumulan untuk rumah doa. Biar Allah bermujizat, tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah yang mengadakan, Allah kirim berkat dari timur, barat, utara, dan selatan. Kirimkan orang-orang yang memiliki hati yang mau terbeban dengan pelayanan kami. Mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan, mewujudkan mimpi kami menjadi kenyataan, mendapatkan rumah doa. Kami tahu ini zaman penuaian. Biarlah lewat pelayanan kami, Engkau hadirkan orang-orang yang mau berkomitmen dengan Tuhan, untuk boleh sama-sama satu persekutuan dengan kami, baik keluarga House of Grace Ministry, begitupun GPD Anugerah. Terima kasih Bapa di surga. Kami pun tak lupa berdoa untuk setiap mereka yang boleh berkenan ikut ibadah online kami. Tuhan, dimanapun mereka berada, yang ada di bilangan Jabodetabek, yang ada di Manado sana Tuhan,
Kami berdoa dimanapun live Facebook kami boleh menjangkau mereka-mereka yang saat ini boleh berkenan ikut dalam ibadah kami. Kami berdoa setiap mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami berdoa berkat Allah hadir atas mereka. Mereka yang tertutup jalan dibukakan jalan. Mereka yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan. Yang mereka yang dalam kondisi mungkin kesehatan terganggu, Tuhan jamah dengan bilur darah Yesus, dengan tangan Tuhan yang tak kurang panjang terulur melawat mereka. Mereka yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami manifestasikan kuasa Allah di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, Allah berkuasa memberikan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Yang mau memulai bisnis mereka, Tuhan tolong biar bisnis mereka boleh terbangun dengan baik, berjalan dengan baik, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa untuk lingkungan sekitar kami di mana kami beribadah kepada Tuhan. Tetangga kiri kanan depan belakang, Tuhan berkati sejauh mana suara ini dijangkau dan didengar oleh orang, boleh mendatangkan berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan akhirnya kami mau tamatkan ibadah ini, kita mau terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua kita berdiri dan akhirnya terimalah berkat Tuhan. Bawalah pulang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai, memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita yang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami tamatkan ibadah ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati ya Bapak Ibu yang boleh berkenan mengikuti ibadah online kami. Sekali lagi inilah kesederhanaan dan keterbatasan kami, tetapi kami mau memaksimalkan apa yang kami bisa untuk Tuhan. Dan kita nanti jumpa pada minggu besok dengan kegiatan yang sama, ibadah online. Haleluya, Immanuel.